tanya kenapa. Mungkin soal seperti inilah yang sering terbersit di benak sebagian orang tua ketika hendak tidur, atau bahkan ketika terbangun dari tidur sekalipun. Kenapa dia perlakukan Anda seperti itu? Kenapa dia tidak pernah mau menjalankan perintah meskipun itu demi kemaslahatan dirinya? Kenapa dia berani memukul adiknya yang masih kecil? Kenapa dia mengangkat suara di depan wajah Anda? Kenapa dia berkata ups terhadap ibunya sekalipun dalam bentuk jengkel ataupun kecewa? Kenapa dia tidak pernah sholat? Kenapa dia berteman dengan orang-orang yang buruk perangainya? Kenapa, dan tanya kenapa? Ya, sangat aneh jika sebagian orang tua belum mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini semua. Mungkin itu disebabkan karena Anda menjauhkan buah hati Anda dari masjid-masjid, atau bahkan menjauhkan dari majelis ilmu agama, atau bahkan menjauhkannya dari bergaul dengan seseorang yang bisa memberi manfaat bagi dirinya dan juga agamanya. Ketika Anda menjauhkan anak Anda dari masjid-masjid, mungkin saja anak Anda hatinya sudah menyukai tempat-tempat gym atau bahkan tempat hiburan lainnya. Ketika Anda tidak menceritakan kepada anak-anak Anda tentang kisah para wali dan orang-orang soleh, mungkin saja hatinya sudah menyukai para artis atau musisi band dan semacamnya. Ketika Anda tidak benar-benar memperhatikannya, mungkin saja dia telah mendapatkan seseorang yang memperhatikannya tapi membawanya dalam kerusakan. Ya, oleh karena anak kecil itu laksana sebuah wadah yang dapat menerima sesuatu apapun yang dituangkan ke dalamnya. Karena suatu wadah bisa diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, sebagaimana dia bisa diisi dengan sesuatu yang najis. Sekarang mungkin Anda berpikir, saya masih muda, sama seperti saya. Akan tetapi jika Anda meninggalkan ini semua hingga akhirnya Anda tua dan dimakan usia, dan Anda melihat anak-anak Anda, bahkan Anda berpikir terhadap anak-anak Anda kelak, dan Anda tidak mendapatkan mereka berada di samping Anda. Dan ketika Anda mati, mungkin saja dia tidak mensalatkan Anda salat jenazah, karena mereka tidak tahu bagaimana caranya salat jenazah. Atau bahkan mereka tidak meminta ampun atas dosa Anda disebabkan Anda lalai di dalam mendidiknya. Anda bisa perbaiki ini semua, ya, jelas. Anda bisa perbaiki ini semua. Anda bisa perbaiki ini semua dari sekarang. Anda bisa mengajak dengan cara mengajak anak-anak Anda ke majelis-majelis ilmu agama, ilmu ahlus sunnah wal jamaah, ilmu atau majelis yang dibahas di dalamnya apa itu yang halal dan apa itu yang haram. Majelis yang di dalamnya dibahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya anak Anda mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Jadi
perintahkanlah buah hati Anda untuk melakukan sholat ketika umur mereka beranjak 7 tahun. Dan pukullah mereka disebabkan karena mereka meninggalkan sholat ketika umur mereka berumur 10 tahun. Supaya mereka juga mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda juga, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Jadi perangai seseorang itu tergantung dari teman-teman yang ada di sekitarnya. Maka perhatikanlah dari mana dan dengan siapa dia bersahabat. Dengan begini, anak Anda insya Allah akan menjalankan segala sesuatu yang Allah perintahkan dan akan menjauhi apa yang Allah haramkan. Dengan begini, Anda akan sampai kepada sesuatu yang Anda inginkan. Kemudian mintalah kepada Allah supaya Anda dikumpulkan dengan buah hati Anda kelak di surga. Maka ketika Anda membutuhkannya, Anda akan mendapati dirinya tepat berada di samping Anda. Karena Anda telah mengajarkan mereka ilmu agama. Dan jangan lupa untuk senantiasa menghadirkan niat yang ikhlas, niat yang baik di dalam mendidiknya. Di dalam mendidiknya yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka hal inilah yang